Shalom, selamat pagi, salam sejahtera pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama lagi di program Jamahannya, yang pasti hanya di Kompas TV Jawa Tengah pada saat ini. Dan saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Pada hari ini pemirsa, kita akan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Muda Hendy Agus Wibowo dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom, selamat pagi Pak Hendy. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak? Baik-baik Pak, puji Tuhan. Tetap semangat ya Pak? Tetap semangat. Amin. Baik pemirsa, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin untuk kita pagi hari ini memuji Tuhan, sebab kita percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Oh haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama belajar, merenungkan, dan kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Hendy Agus Wibowo dengan satu tema Iman yang Teguh. Persilakan Pak Hendy. Ya, shalom, selamat pagi pemirsa di rumah. Sangat berbahagia kita dapat hari ini mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Markus 7 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua pasti dalam hidup ini akan tetap menghadapi masalah, persoalan, kesulitan-kesulitan, dan bahkan apapun kita akan alami dalam kehidupan kita, bahkan yang menyenangkan maupun yang tidak, karena kita masih hidup, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ingin punya masalah, ya itu artinya kita harus pulang ke rumah Bapa. Jadi kita tidak akan pernah punya masalah ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, namun
setiap orang ketika menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah dalam hidupnya, itu selalu punya respon yang berbeda-beda. Ada yang kemudian takut, bahkan kemudian lari dari masalah tersebut. Ada yang kemudian menggunakan cara-cara yang lain untuk melarikan diri karena persoalan yang dihadapi, dengan memakai narkoba, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Ada yang kemudian apatis, tidak mau tahu dengan persoalan yang dihadapinya, dan masa bodoh karena mungkin masalah itu sudah terlalu lama. Jadi akhirnya dia mengalami keputusasaan dalam kehidupannya. Nah, ada juga yang kemudian ketika menghadapi masalah justru dia sadar, tahu keterbatasan dirinya, namun dia tetap kokoh, percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Pasti saya akan dapat menyelesaikan, melewati persoalan-persoalan yang saya hadapi. Nah, pagi hari ini kita belajar dari sosok seorang perempuan Syro-Fenisia. Dia adalah perempuan Yunani yang mana dia adalah orang asing, dan bagaimana dia menghadapi persoalan yang tidak mudah. Karena apa? Karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, ketika Yesus datang dan dia mendengar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia segera, Bapak Ibu, dia segera menghampiri Yesus. Padahal dia itu sebenarnya juga tahu, Bapak Ibu, bahwa dia itu orang asing, perempuan lagi. Karena di dalam budaya-budaya di Yahudi dahulu, seorang rabi, apalagi Yesus tokoh yang terkenal pada saat itu, kemudian justru banyak dielulukan sebagai guru yang lebih hebat dari guru-guru yang lain barangkali. Itu tidak diperbolehkan sebenarnya berbicara kepada wanita asing. Wong wanita dekat saja itu aja ada larangan. Namun demikian, wanita ini sungguh luar biasa. Sekalipun dia tahu sadar dia tidak layak, toh dia berani menghampiri, di mana dia tahu dia pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda yang sekarang dialami, kesulitannya. Karena mungkin barangkali wanita ini sudah sering mendengar bahwa Yesus itu tokoh yang dapat membuat mujizat. Mungkin barangkali perempuan ini sudah mendengar. Makanya ketika dia mendengar Yesus lewat di daerahnya, dia langsung tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini seorang Yunani dan ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Namun jawaban Yesus sungguh bagi kita manusia, kalau kita berdoa dan kemudian Tuhan menjawab ini, rasa-rasanya tidak enak ya Bapak Ibu. Karena kita pun sama Bapak Ibu, karena kita tuh juga goyim Bapak Ibu. Perempuan ini goyim, dia non Israel. Kita disebut goyim oleh orang Yahudi pada waktu itu. Bahasa Ibrani-nya seperti itu. Di ayat 27 Yesus berkata kepada perempuan itu, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sungguh-sungguh jawaban yang aneh menurut saya. Kenapa orang minta tolong padahal Tuhan itu mengajarkan kasih, mengajarkan hal-hal yang baik. Mungkin barangkali Tuhan menjawab ini juga memberikan pengajaran buat orang-orang Yahudi pada waktu itu Bapak Ibu, yang menjadi murid-murid Tuhan, karena bangsa Yahudi ini merasa dirinya itu orang yang kemudian dekat dengan Allah, merasa lebih benar dari bangsa yang lain. Mungkin ini juga pengajaran buat murid-murid yang mendengarkan pada waktu itu, namun juga pengajaran buat wanita itu bahwa sesungguhnya ada batasan-batasan yang tidak mudah untuk orang non-Yahudi menghampiri Tuhan atau menghampiri orang-orang Yahudi. Namun perempuan itu menjawab Tuhan dengan berkata, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja yang
juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak. Dia hanya mau bilang begini, Bapak Ibu. Kalau saya bukan orang Yahudi, saya memang tidak layak. Tapi hal yang kecil saja yang boleh Tuhan berikan kepada saya, itu bagi saya sudah cukup. Pasti saya akan mengalami hal yang berbeda. Inilah ketangguhan dan keteguhan seorang perempuan Syro-Fenisia yang mana dengan teguh tetap percaya bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, pertolongan yang dari Tuhan. Demikian juga kita nanti harus belajar seperti ini, seperti perempuan Venesia ini. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar bersama bagaimana seorang wanita yang menghadapi masalah persoalan. Dia datang kepada Yesus, tetapi ada hal yang harus dia alami sebelum dia mengalami satu mukjizat. Kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana iman yang teguh dari seorang wanita berbangsa Yunani. Dia dari Syro-Fenisia, yang mana dia datang karena anaknya kerasukan setan. Demikian Pak Indi ya. Dan kita tahu tadi kisahnya bagaimana wanita ini memiliki ketangguhan ketika datang kepada Tuhan Yesus. Pak Indi, ketika kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat ini kan sedang pandemi COVID-19 ini, dan kita lihat bahwa varian baru mulai muncul dan itu mengakibatkan naiknya angka COVID-19 lagi di kota, bahkan di negara kita. Nah, ketika kita kaitkan dengan hal ini, seharusnya apa yang dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan untuk datang kepada Tuhan Yesus? Mungkin pemirsa berkata, aku sudah berdoa, aku sudah mohon kemurahan Tuhan, tapi kok juga COVID masih ada. Bagaimana ini Pak Indi menjawab hal ini? Iya, mensikapi situasi yang memang tidak mudah. Namun demikian, kita diajar melalui firman Tuhan tadi bahwa kita harus tetap berdoa, tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia adalah sumber pengharapan kita, sumber perlindungan kita, sumber pertolongan kita ketika kita mengalami. Karena setiap kita kalau seperti hal ini kan bukankah sama seperti masalah dong, karena tidak ada seorang pun yang tidak akan mengalami masalah. Jadi pasti akan mengalami masalah. Demikian juga pandemi ini, karena sudah mewabah secara global seluruh dunia, maka kita pun pasti juga akan kena. Jadi bukan berarti orang percaya itu lalu tidak bakal kena, nggak bisa. Tetap kita akan bisa saja mengalami pandemi ini. Dan bahkan yang paling tragis harus dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau toh itu pun terjadi, itu harusnya kita juga tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang mungkin kita sudah digariskan oleh Tuhan harus mengalami, kalau toh harus mati dengan cara yang demikian. Berarti tidak ada yang kemudian mengkhawatirkan kehidupan kita, menakutkan kita untuk kemudian kita menghadapi tantangan yang sama di tengah-tengah situasi pandemi ini. Artinya Pak Indi bahwa masalah itu bisa menimbulkan ketakutan ya, tetapi ini harus membedakan bahwa kita anak Tuhan tidak boleh berada di bawah roh ketakutan tadi ya, sehingga terlalu paranoid dan lain sebagainya. Bapak tadi sampaikan bahwa kita harus tetap berdoa. Sebetulnya ada kuasa apa sih di dalam doa ini Pak Indi? Karena memang kalau yang saya yakini di dalam Alkitab, doa yang memang punya kuasa adalah doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa ini Pak? Jadi ya karena Dia Allah sendiri. Dia itu Allah sendiri. Dia itu memang juga yang menciptakan kita, ya, yang membuat kita. Jadi tidaklah berlebihan kalau kemudian kita berserah kepadanya, menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, apapun itu berkaitan dengan pandemi, ya sudah kepadanya. Dengan cara bagaimana kalau pemerintah itu juga wakil Allah, dia ditunjuk oleh Allah, memberitahukan kepada kita, kemudian orang-orang medis yang lebih tahu dari kita bagaimana kita mencegah atau paling tidak menghambat kalau kita supaya tidak terpapar dengan cara prokes, ya pakai masker, cuci tangan setiap hari, ya paling tidak
ini hal yang baik. Kenapa? Karena dulu mungkin barangkali kita orang-orang yang ceroboh, yang tidak suka kebersihan, tapi sekarang kita dituntut untuk belajar, mengalami perubahan. Kalau pada kata Pak Gunawan, pasti akan mengalami perubahan. Nah, perubahannya apa? Kita seringkali membersihkan diri, cuci tangan, pakai masker, dan hal-hal yang kemudian diperuntukkan kepada kita untuk jaga jarak. Nah, seperti itu. Baik. Kita harus taat. Harus taat ya Pak. Kembali kepada kisahnya perempuan Syrophenisia ini menarik sekali. Tadi kan Bapak sampaikan kita harus berdoa. Nah, melihat kasusnya perempuan Syrophenisia ini, dia datang kepada Yesus, tetapi ternyata dia tidak langsung dijawab ini Pak. Artinya kadang doa kita pun bisa jadi jawaban Tuhan berkata tidak. Nah, kalau menurut Pak Hendy, jawaban doa itu seperti apa sih? Kalau seperti pemirsa mungkin saat ini sedang berdoa dan belum dijawab Tuhan, apa jawaban doa dari Tuhan ini Pak? Ada nggak? Kalau pengalaman saya setelah mengenal Tuhan Yesus, memang doa ada yang dijawab secara langsung, audible. Tapi ada juga dengan tanda tanpa memberitahu. Saya pernah juga mengalami ketika dalam kesulitan, uang saya tinggal 1.000 begitu. Lalu saya berdoanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan saya, uang saya tinggal 1.000 loh nih Tuhan. Dah ya Tuhan, tak serahkan dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau akan memelihara aku. Ya sudah, saya mandi, saya pergi keluar itu hanya langkah iman aja. Saya tidak tahu saya mau kemana, saya tahu bensin saya tinggal sedikit, saya tidak mau jauh-jauh, ya sudah ke tempat teman saya aja. Tapi puji Tuhan di sana ketika saya ketemu dengan dia, beliau katanya dia tuh sudah ngebel saya beberapa kali tapi tidak masuk di handphone saya. Dia tunjukkan, oh tidak masuk ya, aku bilang gitu. Woi tak golei apa tuh kok tak bel ndak bisa nyaut. Mungkin barangkali ada gangguan frekuensi, mungkin setan kan juga berkuasa, penghulu penguasa di udara itu ya Pak. Tapi ketika dia bilang saya butuh ini, tolong carikan. Memang burung itu langka Pak. Kemudian dia butuh burung itu langka, sudah hampir punah. Nah, saya ingat ketika saya diminta untuk mencarikan burung oleh dia, saya langsung bel teman saya yang dulu memang suka gemar burung itu. Puji Tuhan, tidak ada gangguan ketika saya nelpon. Saat itu hari itu juga transaksi 3 burung dibeli sama mereka. Saya langsung dapat komisi 1,5 juta. Waktu itu kebutuhan saya itu paling banyak 301 bulan, bisa untuk mami saya dengan saya. Itu saya bisa hidup artinya 5 bulan. Dengan uang 1.500 saya tidak takut, langsung keliling lagi, besoknya dapat lagi. Saya carikan juga dapat komisi lagi 1,5 juta lagi. Jadi waktu itu saya nganggur Pak ya. Jadi dalam waktu 2 hari saya mendapatkan uang 3 juta, bisa untuk hidup sekitar selama 10 bulan. Itu artinya dengan normal ya Pak, saya memakai uang itu normal makan, tidak untuk hal-hal yang tidak. Nah, itu. Jadi artinya Tuhan itu menjawab doa. Hanya saja kadang jawabannya tidak bisa langsung ya Pak. Ada yang langsung, ada yang tidak. Jadi buat pemirsa yang saat ini Anda sedang berdoa memohon kepada Tuhan, kita harus sadar akan hal ini. Kadang Tuhan bisa menjawab tidak ini ya Pak ya. Bisa nggak Tuhan menjawab tidak gitu ya? Seperti apa respon kita ketika Tuhan menjawab tidak? Nah, kita akan kupas, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pagi hari ini kita sedang belajar tentang iman yang teguh. Belajar dari kisah wanita Syrophenisia yang datang kepada Tuhan Yesus agar Tuhan menjamah menyembuhkan anaknya. Ketika dia datang, sepertinya Tuhan Yesus kayak nggak peduli gitu ya Pak. Tetapi Tuhan sedang menguji iman dari wanita Syrophenisia ini. Nah, tadi kita sedang berbicara tentang doa yang tidak terjawab. Pak Hendy, apakah benar kalau Tuhan itu tidak menjawab doa ini Pak? Sejatinya menurut saya di Alkitab, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Cuman kadangkala kita itu yang seringkali memaksakan kehendak kita atas doa-doa yang kita harapkan. Memaksakan. Maksudnya gimana? Jadi menuntut, harus begini Tuhan, harus begini. Saya minta ini Tuhan, saya minta itu. Ini nggak boleh ya Pak? Boleh, cuman kalau Tuhan tidak menjawab itu jangan marah. Karena Tuhan itu kan pemelihara kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa keputusan Tuhan
rencana Tuhan yang akan diperuntukkan bagi kita itu pasti terbaik. Jadi seringkali kita itu memaksakan keinginan kita yang sementara kita itu tidak tahu kebutuhan kita. Nah, tapi Tuhan itu tahu, jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang apa yang kita tahu yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita berdoa kemudian tampaknya Tuhan tidak menjawab atau bahkan Tuhan menolak apa yang kita mau, jangan putus asa. Minta lagi juga tidak apa-apa, tetapi tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada keputusan Tuhan. Karena kita harus yakin percaya bahwa keputusan Tuhan itulah yang terbaik buat kita. Mungkin itu, Pak. Keputusan Tuhan yang terbaik. Pak Endi, bicara tentang iman, mungkin di tengah situasi pandemik ini dan juga perkembangan media teknologi, ada orang berkata, apakah masih dibutuhkan iman gitu, Pak? Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah memang iman masih relevan di situasi seperti ini? Oke, kalau menjawab itu saya punya sebuah cerita sedikit bahwa teknologi hebat, medis hebat. Bagaimana kalau kemudian dokter yang ahli, mungkin profesor bahkan, kemudian angkat tangan ketika seorang anak divonis stadium 3 kanker otak. Dokter ini sudah melihat kalau ini dioperasi kemungkinan mati lebih besar. Maka dia bilang sama orang tuanya, seorang tokoh agama, Pak, kami angkat tangan, Pak. Kami sudah tidak mampu lagi. Hanya miracle, Pak. Nah, kalau sudah begitu, Bapak Ibu, apakah teknologi yang sehebat kayak apapun dapat menolong anak ini? Ini pertanyaan besar buat setiap kita. Jadi iman itu tetap penting. Karena menurut Martin Luther, orang percaya, terutama kita anak-anak Tuhan ya pemirsa, mungkin kalau ada anak Tuhan ya mereka belum tahu kebenaran. Tapi kalau kita yang mengaku diri percaya kepada Yesus, tahu kebenaran, kita harus tetap mengandalkan percayanya kita kepada Tuhan kita. Karena pasti ada hal-hal yang memang manusia pada akhirnya mentok. Sehebat apapun dia, teknologi atau apapun yang kemudian sangat maju di dunia ini pun pada akhirnya akan mentok. Maka itulah Martin Luther ngomong, orang percaya, orang benar itu hidup oleh iman. Maka kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan kita. Kalau kita apalagi sudah mentok. Jadi iman tetap relevan di sepanjang zaman. Dan memang pandemi COVID-19 ini virus yang kecil tetapi bisa membuat geger dunia ini ya Pak. Dan ini membuktikan bahwa manusia tidak ada apa-apanya. Dan Tuhan sanggup untuk menolong bangsa dan dunia keluar dari COVID. Pak Hendi, apakah Bapak punya keyakinan bahwa COVID ini akan berlalu? Kalau Tuhan menghendaki pasti berlalu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu tetap terjadi, pasti akan tetap terjadi. Tapi yang membedakan kita orang percaya dan orang yang tidak percaya itu bedanya di apa? Bedanya ketika mensikapi situasi yang sama, kita mensikapinya, menjalaninya dengan penuh antusias, sukacita, tanpa harus rasa takut lagi, khawatir lagi. Karena dunia ini hanya sementara. Rumah kita tidak di tempat ini. Kalau toh kita harus dipanggil Tuhan melalui penyakit ini, puji Tuhan, itu artinya tugas kita memang sudah dianggap oleh Tuhan selesai. Kan mentok-mentoknya orang itu kan dipanggil Tuhan toh, Pak, mati. Ya, jadi kan sehebat apapun, kalau yang namanya sekuat apapun Anda, wong Adirai aja mungkin kalau sama nyamuk yang ada di Irian Jaya itu nyamuk malaria bisa KO gitu ya. Nah itulah Pak. Jadi itulah keterbatasan kita, kerapuhan kita sebagai manusia. Kalau kita sadar diri kita rapuh dengan kerendahan hati, ya sudah serahkan aja kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perlakukan buat kita itu pasti yang terbaik. Itu menurut saya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan di tengah situasi pandemi ini untuk kita tetap memiliki hati yang beriman kepada Tuhan? Ya tetap percaya kepadanya, bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kita percaya itu. Dan kemudian kita tetap berdoa, memohon kepadanya, memberikan yang terbaik buat setiap kita, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita juga diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyatakan keselamatan buat orang lain melalui pengampunan yang diberikan Tuhan. Ya sudah, pahami, sadari bahwa diri kita adalah anak Tuhan. Ya kita mau serahkan itu semua kepada Bapak kita, kepada Ayah kita,
Dimana ketika kita mengalami situasi-situasi seperti apapun, ya sudah serahkan kepada Bapak kita, karena kita tahu Bapak kita pasti akan menolong kita. Amin. Gitu. Amin. Jadi ketika situasinya seperti ini, kita harus tetap memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Ya. Seperti kisah wanita Syro-Fenisia ini, meskipun sepertinya Tuhan tidak merespon positif, Ya. tetapi responnya tetap benar ya Pak, di hadapan Tuhan, wanita Syro-Fenisia ini. Dan akhirnya dia mengalami mujizat dan anaknya akhirnya sembuh dan setan keluar dari tubuh anak wanitanya itu. Betul. Pak, apa yang harus dilakukan oleh kita ketika kita sudah mengalami mujizat Tuhan? Apa tugas kita sekarang? Satu, bagikan kepada orang lain bahwa mujizat itu juga akan dialami oleh orang lain yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kedua, kita bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Itu artinya demikian, karena kita mengalami mujizat Tuhan, dan biarlah apa yang kita alami dapat berdampak bagi orang lain, kita gunakan juga untuk menolong orang lain. Ya, itu yang harus kemudian kita pahami, kita juga tindak lanjuti kepada orang-orang lain. Baik, jadi ternyata tugas kita adalah bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh mengalami hal itu, dan kedua, bagikan kepada yang lain ya Pak, saksikan karena Tuhan Yesus hidup. Jadi melalui peristiwa masalah Anda yang ditolong, ada maksud Tuhan untuk kita menjadi saksi bagi mereka, supaya mereka dikuatkan lagi. Betul, Pak. Nanti di akhir acara ini Pendeta Hendy akan berdoa, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pagi hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Dan kadang kita juga berdoa, tetapi ternyata ada fenomena di dalam doa, dan kita belajar untuk memiliki iman yang teguh. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami, Pendeta Hendy Agus Wibowo akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Silakan Pak Hendy. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang melihat jamahan ini, percayalah bahwa kita masih hidup, itu artinya kita pasti ada masalah persoalan dalam kehidupan kita. Namun demikian, jangan pernah takut, khawatir, tetaplah berdoa, mengharapkan Tuhan untuk menolong kita dalam menghadapi persoalan-persoalan situasi yang terjadi dalam hidup kita, dan tetap terus berdoa sekalipun mungkin jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang kita inginkan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang kita tahu apa yang kita inginkan. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong Bapak Ibu ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tetaplah rendah hati, tetap mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa sekalipun keadaan sepertinya tidak memungkinkan kita untuk bersukacita, karena itu perintah dari Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, kita akan berdoa bagi pemirsa yang saat ini sedang menghadapi masalah persoalan. Anda mungkin sedang isolasi, baik mandiri atau Anda di rumah sakit. Kita akan datang kepada Tuhan karena kita percaya jamahan Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi. Pendeta Hendy akan berdoa bagi kita. Silakan Pak. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persoalan masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu, kami sadar kami masih ada di dunia ini. Itu artinya kami tetap menghadapi setiap persoalan masalah, baik yang berat maupun ringan, baik yang sakit maupun yang tidak sakit pun kami mengalami persoalan, baik yang kami diberkati maupun yang tidak diberkati pun kami juga mengalami persoalan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga dari situ ya Tuhan kami dapat dengan teguh memiliki iman kepadamu ya Tuhan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kami, bahkan yang sekarang pun yang mengalami sakit atau terpapar COVID atau sakit yang lain yang mungkin lebih berat ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada
hal yang mustahil bagimu ya Tuhan untuk menyembuhkan setiap anak-anak-mu dimanapun mereka berada ketika mereka mengalami sakit secara fisik ya Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-mu yang mungkin sekarang mengalami jalan buntu, tidak memiliki cara bagaimana menyelesaikan persoalannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan jamah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan akan tuntun mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan masalah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala pergumulan kami, kehidupan kami, apapun itu, anak-anak kami juga ya Tuhan, ke dalam kasih karunia, perlindungan, pertolongan yang daripada Tuhan, mengenai hal di mana kami harus menghadapi pandemi yang sama di negeri ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan, dan kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini, terutama para pemerintah. Mudahkan mereka ya Tuhan, berikan nikmat kepada mereka untuk mereka dapat mendistribusikan secara merata vaksin yang ada untuk pencegahan pandemi ini. Kami percaya ini pun Tuhan izinkan, dan Tuhan akan tolong bangsa negara di tempat ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa sembahyang ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, pagi hari ini mari bangkit dan kita percaya kita akan temukan Tuhan atas setiap masalah. Mujizat masih ada. Saya Samuel Santoso mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamahnya, Tuhan memberkati. Pak Hendi, terima kasih. Terima kasih Pak memberkati. Samuel, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.